Pagi hari ini, pertama tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat ring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Bapak Ibu, dalam rangka melanjutkan semangat berkurban, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, menariknya kalau kita lihat dari ayat ini, perintah salat disandingkan dengan berkurban. Bahkan Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, barang siapa mampu untuk berkurban tetapi dia tidak mau melakukannya, maka jangan dekati tempat sholatku. Artinya apa? Ternyata dalam hidup ini kita tidak cukup untuk menjadi soleh secara individu, tapi harus juga soleh secara sosial. Orang yang membangun kesolehan pribadi, dia sholat, dia puasa, bahkan Rasul tegur kalau dia mampu berkorban dan tidak mau berkorban, jangan dekati tempat sholatku. Nah, dalam rangka itu, izinkan mulai pagi hari ini sampai beberapa pertemuan ke depan, kita membedah buku yang berkaitan dengan kesolehan sosial, yaitu buku Kanal Berkah. Hidup menjadi semakin indah, mudah, dan insya Allah barokah. Buku ini merupakan karya saya yang keempat dari 8 buku yang sudah ada, insya Allah Ta'ala. Karya yang keempat, karena momennya kebetulan baru Hari Raya Kurban, maka saya coba untuk mendekatkan buku apa yang lebih dekat, sehingga kita mumpung ada semangat berkurban, rukun tadhiyah, kita coba kembangkan. Baik, saya akan mengawali dengan sekilas tentang kanal. Karena bagi saya tadinya kanal familiar sekali, ternyata kemarin ketika buku kami sampai ke Kendal, ke Kudus, ke Semarang, tentang Kanal Berkah, mereka ternyata tidak familiar di beberapa tempat. Maka saya coba untuk memberikan pemahaman secara bersama bahwa kanal adalah aliran atau terusan air yang diciptakan dari hasil kreasi manusia. Kanal tertua ditemukan di Mesopotamia sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Nah, fungsi kanal sendiri penghubung antar sungai, danau, laut, sebagai irigasi, pertanian, perkebunan, dan pertambakan, ya, atau kontrol air, dan juga sebagai wisata air. Nah, kalau ditanya apa sih bedanya sungai dengan kanal, ya miriplah saluran air. Cuma secara umum sungai itu tercipta oleh alam. Ketika kita ke gunung yang jauh di sana, ke hutan, di tengah ada sungai. Sedangkan kanal secara umum diciptakan oleh manusia, gitu ya. Diciptakan oleh manusia. Kenapa saya familiar? Kebetulan samping kompleks saya kan kanal timur kan, daerah Harapan Indah sana, Pak. Jadi kami tahu persis membuatnya, gitu ya. Nah, kalau di Belanda pernah saya ke sana, dia sebagai tempat wisata dan luar biasa bersihnya, ya. Ini contoh misalkan kalau kanal itu fungsinya banyak. Nah, sekarang berkah, kan kita menggabung dua, kanal dan berkah. Sekilas tentang berkah. Berkah adalah berbagai kebaikan yang mendatangi manusia dengan sebab-sebab yang sangat rohani. Ibnu Qayyim menambahkan bahwa berkah bukan semata menetapnya kebaikan, tetapi ada penambahan dan pelipat gandaan, azyadata wal mudha'afah, berlimpah. Jadi kalau seseorang,
mendapatkan gaji, itu udah kebaikan lah, dia kerja dengan halal dapat gaji. Tapi gajinya dikelola lagi ya, sehingga bisa menolong orang lain, bisa untuk diri sendiri, dikembangkan. Itu yang disebut berkah. Mungkin banyak orang secara kehidupan sudah mapan ya, tapi keberkahannya sudah datang belum. Jadi kita cari bagaimana hidup yang sebentar ini, hidup yang penuh berkah. Bapak bayangkan rumah tangga yang penuh berkah, bisnis yang berkah, organisasi yang kita kelola, organisasi yang berkah, dan sebagainya. Nah, sekarang digabungkan antara kanal dan berkah, gitu ya. Menjadi kanal berkah artinya kita menempatkan posisi diri secara lahir dan batin untuk menjadi penyalur kebaikan kepada orang banyak dalam berbagai bentuk, baik materi atau non materi, baik berupa barang ataupun jasa. Jadi kita menjadi saluran kebaikan, memposisikan diri sebagai saluran kebaikan. Ya, perlu kita ketahui, saya menulis buku yang ke-8 ini berbicara tentang manusia dihidupkan oleh Allah ke muka bumi, kan ada misi. Misi yang pertama menjadi khalifah, misi yang pertama untuk beribadah, menjadi khalifah dan pemakmur bumi. Nah, di antara kita sebagai khalifah, ya kita bisa manfaat buat orang lain nanti. Ya, menjadi saluran kebaikan. Nah, ada yang menarik di sini. Secara sunatullah, ketika seseorang menyalurkan kebaikan kepada orang lain, orang itu sudah pasti mendapat kebaikan lebih dulu. Seperti kanal. Sebelum kanal itu menyalurkan airnya kemana-mana, kanal itu sudah pasti basah duluan. Kalau yang di samping rumah kami, itu kan sodetan dari sungai Ciliwung sana, disodet ketemu sampai di Tanjung Priok situ, di laut. Nah, air dari sungai Ciliwung ketika mengalir kan sebelum sampai di laut, yang pertama basah kanalnya, bukan lautnya dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita menjadi kanal berkah, sebelum berkah ini sampai kepada orang lain, pertama kali kena berkah kita. Yang paling sederhana, kalau kita ingin bahagia, banyak orang untuk mendapatkan bahagia, ngopi bahagia, jalan-jalan bahagia, tidur siang bahagia, dan sebagainya. Tapi yang paling bahagia abadi adalah ketika kita membahagiakan orang lain. Ketika kita menolong orang lain, ketika orang lain ditolong belum tentu bahagia, kita yang menolong insya Allah bahagia duluan. Ketika kita mendoakan orang, itu saluran berkah yang paling sederhana, mendoakan. Nah, sebelum doa sampai di sana, kita kata malaikat untukmu juga, jadi kita duluan. Karena itu bagaimana kita mendesain diri kita bisa menjadi kanal berkah yang hidup yang sebentar ini. Baik, apa dasarnya sekarang? Karena ini motivasi dan inspirasi Islami harus bersumber Quran, hadis, dan perjalanan hidup para ulama yang tentu telah memberi contoh kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang panjang, saya potong di tengahnya, Rasul menyampaikan sabdanya, wa may yasyarra ala mu'sirin yasyarrahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Artinya kurang lebih, ini masih di bab pengantar Pak. Jadi mungkin pagi ini belum sampai ke inti, di pengantar aja mungkin belum selesai. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkan hidupnya dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kenapa kalimatnya tadi saya memilihnya bukan kali berkah gitu, kanal berkah. Kanal diciptakan manusia. Mau berapa panjangnya, mau berapa lebarnya, tergantung kita.
Demikian pula kalau kita ingin menjadi kanal berkah, kita yang menciptakan. Mau sebesar apa, kita akan menjadi kanal berkah dengan ilmunya kanal, dengan doanya kanal, dengan hartanya kanal, dengan apa lagi, tenaganya kanal. Tapi kita ingin memborong semuanya. Ya kita mendoakan, ya kita membantu orang dengan nasihat, ya memberikan bantuan secara materi. Subhanallah, itu juga kanal. Makanya filosofinya diambil adalah kenapa kanal? Kanal itu kita yang menciptakan, mau sebesar apa kita manfaatnya, tergantung kita. Dan nanti kita akan begitu mudahnya menjadi kanal berkah, asal kita mau gitu kan. Saking banyaknya pilihan, tapi perlu kita ketahui, itu semua diciptakan oleh kita. Kalau kita melihat, meminjam istilah fikih, hukum fikih kan ada 5 secara fikih. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Coba kita analogkan kehidupan kita dalam konteks ilmu fikih tadi. Pertama wajib. Wajib berarti harus dikerjakan, begitu kan? Kalau tidak, dosa. Nah, ada kelompok manusia wajib yang dalam tanda petik wajib adanya. Siapa mereka? Masya Allah, orang-orang yang luar biasa. Adanya memberi manfaat, nggak adanya tinggalannya tetap manfaat, gitu. Para ulama, orang-orang soleh yang luar biasa, manusia-manusia wajib. Jadi kalau dia ada, urusannya gampang. Mau kurban, perlu persiapan. Dia uangnya juga, tenaganya juga, idenya juga, jaringannya juga. Wah, manusia wajib lah. Kalau nggak ada dia, repot kita. Seperti itu. Para pemimpin yang soleh, para ulama, para muhsinin, itu manusia-manusia wajib. Adanya memberi manfaat, kalaupun dia sudah tidak ada, tinggalannya masih memberi manfaat. Kita bersyukur ya menjadi muslim, dibimbing, ada tuntunan kita Rasulullah, teruskan para ulama yang berjuang luar biasa. Misalkan di buku saya yang ke-8 berbicara bagaimana Imam Bukhari mengumpulkan hadis itu luar biasa. Imam Syafi'i bagaimana mencari ilmunya luar biasa. Mereka sekarang sudah tidak ada, manfaatnya tetap sama kita. Masalah ya. Terima kasih, semoga Allah merahmati para pendahulu orang-orang kita. Mungkin sebagian yang mendirikan masjid ini mungkin sudah tidak ada. Tapi tahukah Bapak, kalau nggak ada orang-orang yang mempelopori sini dibangun masjid, belum tentu sekarang ada masjid. Mungkin jadi lapangan olahraga, mungkin jadi tempat yang lain. Alhamdulillah di antara orang-orang tua kita dulu, dan mungkin sekarang masih ada, semoga Allah merahmatinya, berjuang agar tempat ini ada masjid. Dari masjid ini Masya Allah, ada kajian, ada kegiatan sosial kayak kemarin kurban, ada kegiatan sosial yang menyampaikan orang-orang yang mampu dan sebagainya. Berapa manfaatnya? Dari mana awalnya? Dari manusia-manusia wajib tadi, yang maksudnya wajib adanya. Ini menggerakkan, ini luar biasa ya. Mungkin semua ngalami lah ya, kalau masuk komplek baru, termasuk saya gitu kan. Pertama datang, asing gitu kan, sebagian bukan seagama dengan kita, berebut bagaimana kita mempengaruhi mereka. Ada fasum, bagaimana kita berebut mengambil fasum. Itulah manusia-manusia wajib. Lawannya apa? Manusia wajib, ada manusia haram. Adanya bikin masalah, enggak adanya tinggalnya juga masalah. Ya, biang kerok gitu kan. Adanya jelas, kacau kalau ada dia, nggak bisa tidur tenang kita gitu kan. Dia nggak ada, kadernya masih ada gitu kan. Sistem nakalnya masih diturunkan, itu manusia-manusia haram. Yang ketiga, ada manusia sunnah, adanya memberi manfaat. Kalau sunnah kan gini, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa, kan itu ya. Manusia-manusia sunnah, kalau ada dia manfaatlah, bantu ini, nolong itu, enggak apa-apa sih, gitu ya. Itu manusia sunnah. Kalau ada dia, oh amanlah, ada yang bantu ini, bantu itu, enggak apa-apa, masih ada yang lain, gitu kan, sunnah. Lawannya manusia makruh. Kalau manusia sunnah enggak ada, enggak apa-apa. Manusia makruh, lawannya sunnah kan. Kalau manusia sunnah datangnya memberi manfaat, kalau manusia makruh, adanya dia rese. Hati-hati dia datang, HP bisa hilang, gitu kan. Hati-hati dia datang, nanti bisa bikin masalah gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada apa-apa. Dan yang kelima,
mubah. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Artinya apa? Manusia adanya dan tidak adanya nggak ngefek gitu. Ada yang nggak ngefek, nggak ada juga nggak ngefek. Masya Allah. Nah kita kalau bisa menjadi apa? Manusia wajib yang adanya memberi manfaat. Tinggalan kita juga memberi manfaat, yang itu disebut, nanti akan tahu bahwa orang-orang yang memberi manfaat akan tetap tinggal di muka bumi ini walaupun orangnya sudah tidak ada. Contoh yang paling kecil lah, ini masjid ini kan dibangun, ada pelopornya dulu. Masya Allah Ta'ala, penggeraknya ada, mungkin sudah nggak ada. Tapi orang nggak ada, masjid ini masih bermanfaat sampai hari kiamat. Mudah-mudahan insya Allah. Seperti itu, ini manusia wajib. Baik, saya teruskan. Jadi dasarnya, di sini jelas, siapa yang memudahkan orang dalam kesulitan, Allah mudahkan. Memudahkan orang kan menjadi kanal. Menolong orang. Pertama dapat siapa? Dia, dimudahkan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sering salah. Bagaimana hidup ingin mudah, mencari di luar gitu. Melakukan training itu, kegiatan, bagus itu semua, tapi ada rahasia dari Allah. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah, rumusnya selalu memudahkan orang. Oke? Tanpa bermaksud merendahkan sebuah profesi lah. Ada profesi tertentu yang hidupnya itu, dalam tanda petik, nggak semua, ini oknum-oknum tertentu, menyulitkan orang. Makanya susah dia berubah gitu kan. Ya, markir sembarangan, ini sembarangan. Ya, bertahun-tahun nggak pernah berubah. Kenapa? Karena dia telah menanam sendiri. Dia mencoba menyulitkan orang, hidupnya akan disulitkan. Makanya kita di bidang apa sajalah dimudahkan orang lain. Ya. Yang kedua dikatakan, Allah menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Coba lihat tuh. Allah menolong hamba, kalau hamba tadi senantiasa menolong saudara. Pertanyaan saya sekarang, setiap kita pasti membutuhkan pertolongan Allah yang besar. Nah, dengan dasar hadis ini, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan pertolongan Allah besar? Tentunya kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah yang besar, maka tugas kita melakukan hal-hal besar. Kalau yang kita lakukan hal kecil, bagaimana mungkin kita melakukan hal yang kecil mendapat pertolongan Allah yang besar? Punten. Ada orang mengatakan, wah saya pusing sekali ngurus anak saya gitu kan, sekolah dan sebagainya. Ini ngurus anak. Sebagian orang dia mikirin bagaimana anak ada dua lah ya. Anak secara biologis, anak secara terlahir dari hati lah. Orang-orang yang ngurusi anak-anak yatim, piatu, orang miskin, sekolah di mana-mana gitu ya, atau lembaga-lembaga tertentu, pesantren misalkan. Itu kan anaknya banyak, diurusi ribuan orang. Dia pikirkan itu, bagaimana santri saya, murid saya ini yang dia nggak mampu tetap sekolah sampai kuliah misalkan dari SMP misalkan gitu kan. Itu dipikirkan habis. Dicarikan jalan. Wajar orang ini akan mendapatkan pertolongan Allah besar. Kenapa? Dia telah melakukan hal besar. Sementara sebagian orang hanya mikirin diri sendiri. Lalu dia membayangkan bagaimana mendapatkan pertolongan Allah besar. Rubah dong. Lakukan hal besar. Maka insya Allah akan mendapatkan apa? Pertolongan Allah besar. Kita sering nggak sadar. Yang dilakukan hal kecil tapi ingin mendapatkan pertolongan Allah yang besar. Itu rumusnya. Ya. Nanti seiring waktu akan dibongkar tuh satu-satu. Ya, ini sekarang pengantar dulu lah. Ini di bab ini masih pengantar di halaman XIV ya, di masih pengantar namanya. Oke, saya teruskan. Coba Bapak bayangkan. Ketika Bapak Ibu tertidur, bisa jadi ada doa naik untukmu. Dari siapa? Dari si fakir yang kau tolong. Dari si miskin yang kau beri makan. Dari si sedih yang kau hibur. Maka janganlah kau meremehkan perbuatan baik yang ada di hadapanmu. Masya Allah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Jadi bisa jadi di saat kita tidur ada doa melangit. Dalam sebuah episode lah, saya harus ke luar negeri agak lama. Lalu saya teleponlah ke lurah pondok. Anahal, nak, ayah mau pergi agak lama dan negara ini saya tidak terlalu familiar. Bagaimana tradisinya dan sebagainya. Dibantu doa ya nak. Apa jawabannya? Itu sejak itu saya nggak pernah ngomong lagi minta doa. Ayah, diminta nggak diminta, kami semua selalu mendoakan muhsinin, termasuk ayah. Masya Allah, ternyata sejauh itu Pak. Dan santri itu, diantara mereka sholat malam, puasa Senin Kemis. Bagaimana doa anak-anak yang masih SMP, yang insya Allah belum balik, masih suci dalam tanda petik. Dia doa di tempat-tempat waktu-waktu yang mustajab untuk orang lain. Saya hari itu benar-benar nggak meneruskan kata-katanya. Sejak itu pula, saya nggak perlu lagi minta doa, karena apa? Insya Allah Ta'ala. Dia begitu lihat keterangan Ibnu Qayyim, Masya Allah. Di saat kita tidur, ada doa melangit. Di saat kita mungkin hampir terjembab, mungkin ketarik dengan doa orang-orang yang kita tolong. Nah, satu hari, di Anahal itu kan dengan izin Allah ya Pak, mohon doanya semoga istiqomah. Itu tiap tahun memberangkatkan umroh lah, 2-3 kecuali waktu corona. Ya Bapak tahu yang diberangkatkan ada supir, petugas kebersihan, santri, kalau asatid sudahlah suami istri. Nah di antara ini ada Masya Allah, seorang supir yang ketika mendapat kabar, Bapak besok berangkat umroh, dia masih tanya berulang kali, Pak, saya Pak? Iya betul Bapak, disiapkan aja dan sebagainya gitu. Ternyata Bapak ini Pak, nggak tertarik kayak orang lain, kalau udah ke Tanah Suci, di hotel senang, terus nanti kalau tur gembira. Bapak ini diajak tur rasanya berat banget. Kalau nggak berpikir bahwa menghormati yang lain, dia ingin terus di Masjidil Haram depan Ka'bah. Masya Allah, ada keunikan. Dia setiap kali mau berangkat ke masjid bawa botol mineral lah yang kecil itu. Kemudian kosong, nanti diisi air zam-zam, terus dikumpulin itu, ada beberapa. Untuk apa? Ya saya akan bersyukur kepada Allah, diberi jalan bisa umroh yang tidak pernah terbayangkan, kecil juga nggak terbayangkan. Saya ingin kalau saya bisa ke sini bahagia, ingin agar orang lain juga sama seperti saya. Jadi air zam-zam ini saya doakan depan multazam. Di air doakan, semoga orang-orang yang minum air zam-zam ini bisa ke Tanah Suci. Orang tua saya, istri saya, kemudian anak saya, tetangga saya, Masya Allah, dikumpulin air itu. Ya walau alam keberhasilan pulangnya, tapi insya Allah ada cara biasanya. Jadi sampai sudah, kemudian kenapa Bapak kalau depan Ka'bah lama sekali Pak? Orang lain buru-buru ini. Apa dia? Saya ingin mendoakan orang-orang yang menjadi jalan kebaikan saya bisa sampai ke Tanah Suci. Masya Allah Pak. Sudah terus pulang. Satu hari ngobrol tidak sengaja. Di antara obrolan itu dia menyampaikan, Pak Ustadz, saya nggak mungkin melupakan orang yang pernah menjadi jalan baik saya. Apalagi umroh yang tidak pernah terbayangkan. Dan terbukti istri saya juga sekarang udah bisa umroh. Itu didoakan terus menerus kata dia. Coba Bapak ambil inspirasinya ini. Mungkin jadi kita lagi tidur, Bapak ini yang kita menjadi nggak seberapa mungkin menurut kita, dia melangit doanya. Dia bantu dengan puasa, dengan apa? Dia nggak bakal lupa lah ini muhsinin yang membantu saya. Ini contoh kecil. Kita seringkali dengan cara kita, mohon maaf ya, begitu pelitnya kita ditabung, dikurangin sedikit, takut gitu kan. Tabungan kita, tabungan kebaikan. Secara dunia betul lah kita nabung itu memang aturan mungkin secara umum ya masyarakat begitu.
Tapi untuk apa tabungan dibuat? Agar kalau ada apa-apa mudah menolong kita, itu kan? Coba, enak dong kalau punya tabungan, mau beli ini udah ada gitu kan? Nah sekarang kalau tabungan kita itu bisa hilang. Coba kasus-kasus yang ada di dunia medsos itu, ada orang deposit miliaran mengambil, susahnya luar biasa. Tapi kalau tabungan deposit kebaikan di sisi Allah, kita nggak minta, Allah udah kirim. Udah janji Allah tadi, Allah akan menolong seorang hamba, kalau hamba tadi menolong orang lain. Barang siapa memudahkan orang lain, dimudahkan urusannya dunia dan akhirat. Lalu siapa yang lebih dipercaya sekarang kalau kita? Artinya tanpa harus meninggalkan bahwa ada tradisi menabung, silakan. Tapi jangan lupa, tabungan yang akan memudahkan kita adalah tabungan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk mengetuk kita, Pak. Kita ingin pertolongan Allah besar, lakukan hal besar sekarang. Bantu lewat apa yang kita mampu, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan idenya. Subhanallah. Baik, saya teruskan lagi. Contoh di sini, miliaran pahala ada di doa ini. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang belum hafal nanti pulang catat Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 41. Surat 14 ayat 41. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya kiamat, hari hisab. Kita mendoakan diri kita, orang tua kita, kaum muslimin muslimat seluruh dunia. Apa kata Rasulullah? Rasul yang mulia bersabda, siapa yang beristighfar, memintakan ampun untuk orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, maka Allah mencatat kebaikan untuknya sebanyak kaum mukmin dan mukminat. Subhanallah. Berapa miliar manusia di muka bumi mukmin? Miliaran kan? Kita doakan. Masya Allah. Kita punya pahala miliaran. Jadi kita sekaligus berdoa untuk kita juga, untuk orang tua kita juga, untuk kaum mukminin, mukminat. Coba dihafal, yang pagi ini belum hafal, wajib nih. Kalau kata anak sekolah jangan pulang deh sebelum hafal. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dibacalah waktu sujud gitu kan. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Di sujud terakhir, di sepertiga malam, di tahiyat akhir sebelum salam, ketika sholat sunnah. Kalau sholat wajib katanya ikut imam ya. Kalau sholat sunnah kan kita bisa ngatur sendiri. Ya, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini kan kanal kita mendoakan orang lain. Oke, ini sebagai penyemangat ya. Baik. Kita sadari atau tidak, sesungguhnya seluruh nikmat dan rahmat hidup yang kita terima hari ini sejatinya adalah karena ada sejumlah orang yang diutus Allah menjadi kanal berkah bagi kita. Ada orang tua kita, guru, dosen, ustadz, kiai, atasan, bawahan, ada kanal bagi kita. Bagaimana orang tua kita menyayangi kita? Bagaimana guru-guru ngaji kita dulu di kampung gak dibayar? Pesantren juga sebagian. Bagaimana Pak Kiai itu dulu mendirikan pesantren, gak ada SPP, kita pesantren saja. Orang-orang baik ketika datang di komplek, sebelum kita punya rumah, ada yang ngasih tahu ada kontrakan di mana. Teman-teman kita yang mengenalkan ada lowongan kerja, teman bisnis kita yang memberikan peluang. Kita hidup karena kanal berkah orang lain. Masa kita nggak mau jadi kanal berkah? Mohon maaf Pak, sekaya apapun Bapak, kita semua, kalau nggak ada yang bantu kita repot Pak.
Masa orang kayak pagi-pagi ngepel sendiri, nyuci sendiri begitu? Jangan dikira itu. Subhanallah Pak, nggak bisa kita hidup sendiri. Kita ada karena Pak, kanal berkah orang lain yang diutus oleh Allah untuk kita. Jadi saya terima kasih saya kepada Pak Ustadz Yahya ya, yang dengan izinnya saya kenal masjid ini kan. Pertemuan yang sebentar di sebuah instansi, saya ada kajian duhur. Ini kanal bagi saya. Semoga setiap langkah saya ke sini mengalir pahala untuk Pak Ustadz dan yang lainnya para DKM. Jangan dikira. Ya, setidaknya kalau tanya, Pak Rabat ngajar di mana? Keren kan? Ngajar di Komplek Pelindo 2. Wah, Masya Allah, denger Komplek Pelindo kan keren banget sudah kan? Itu namanya branding kalau bahasa dunia sekarang. Apa saya minta? Enggak kan? Karena kanal berkah orang lain. Kebetulan juga nggak ada di Pelindo pula gitu kan? Ya pas lah gitu ya. Masya Allah. Oke? Jadi pantas juga kalau kita mendoakan mereka. Karena adanya kita, sekali-kali Bapak berdoa begini. Punten ya, bentuk syukur kepada Allah. Sekali waktu di tengah malam yang hening, ingatlah guru-guru SD kita, guru ngaji kita, guru pesantren kita, orang-orang yang pernah menjadi jalan kebaikan kita. Kepada mereka yang sudah meninggal, semoga diampuni dosanya. Yang masih hidup, panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah. Barangkali di antara guru kita ada yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Bagi saya, sebagus apapun materi ini, kalau enggak mendengarkan apalah artinya. Sehingga bagi saya, Bapak Ibu bagi saya kanal berkah. Karena Bapak membuat saya bisa ada di sini. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya, dengan doa bersama, saya selalu mendoakan. Semua mau ngaji pun saya berdoa dulu untuk apa? Semoga materi menjadi asbab hidayah buat saya dan keluarga, dan juga seluruh yang mendengarkan, dan kepada pun materi ini sampai. Semoga dengan materi ini, semoga mengubah hidup kita lebih baik untuk saya dan keluarga, juga seluruh siapapun yang mendengar. Itu didoakan, mau berangkat, tadi antara adzan dan iqomah masih berdoa. Karena sungguh materi ini nggak ada apa-apanya kalau nggak Allah takdirkan itu menjadi asbab hidayah buat kita. Ya, artinya apa? Di sini saling menjadi kanal berkah. Oke, saya teruskan. Rasul SAW adalah model kanal berkah terbaik. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk apa? Menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi puncak kanal berkah Rasul. Kita mengenal Allah, mengenal kebaikan karena tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul diutus menjadi rahmat. Jangankan manusia, binatang, alam, semua dapat. Punten. Mungkin hadis ini waktu zaman kita kecil dianggap biasa ya. Punten ini. Bapak dilarang buang air kecil di bawah pohon yang rindang, Pak. Kenapa zaman dulu orang dalam perjalanan kalau capek kan berteduh di bawah pohon itu baru sebatas itu saya memahami waktu itu. Tapi benar kan? Bapak dilarang, punten, buang air kecil di lubang itu loh. Ada lubang tuh, sengaja dibuang. Bagaimana kalau di dalamnya ada semut? Ada binatang, sementara Bapak baru makan jengkol misalkan, langsung wassalam dia. Dilarang kita menjadi rahmat. Itu buang limbah kecil Pak. Bagaimana kita membuang limbah ke laut? Limbah ke sungai? Coba. Terbayang gak sama kita? Limbah yang kecilnya udah diingetin, gak boleh. Apalagi limbah-limbah yang Masya Allah hari ini alam menjadi rusak. Kenapa? Kitanya belum menjadi kanal berkah. Suatu hari saya ditakdirkan meruqyah seseorang. Begitu diruqyah, biasa mungkin yang ada peruqyah di sini, kadang-kadang nggak selalu sih, kita bisa dialog dengan jinnya itu melalui media itu. Ketika ditanya ngapain kamu masuk ke orang ini gitu kan, saya disiram air panas. Masya Allah, bagaimana mungkin gitu kan? Ternyata ibu ini buang air panas yang Rasul nggak bolehkan, langsung. Nah, di situ ada jin, kesiram dia. Nah, kita kalau mau air panas, campur dulu dengan air yang dingin. Sisa Indomie misalkan ya,
baru makan Indomie, jangan langsung buang karena bisa ada semut, ada apa, ada jin kayak tadi. Ini rahmatan lil alamin. Sekecil itu, maksud saya ngomongin enggak, apalagi yang besar. Apalagi yang besar, Pak. Ya. Masya Allah. Ini harus hati-hati sekali kita dalam kehidupan ini, bahwa utusan Allah, Rasul SAW yang merupakan guru kita semua, mengajarkan dia diutus sebagai rahmat. Nah, kita sebagai umatnya harus menjadi rahmat lil alamin. Menjadi manusia wajib tadi, adanya kita memberi manfaat, nggak adanya tinggalannya masih manfaat. Oke. Nah, kalau ditanya mengapa kita perlu menjadi kanal berkah? Mungkin kalau dikumpulkan banyak lah, Pak. Saya akan mengambil 3 saja. Yang pertama, menjadi kanal, ingin menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah dan di sisi manusia. Halaman XIX itu ya, di buku ini. Masih pengantar memang, Pak. Yang kedua, ingin menjadi manusia yang lebih dicintai Allah. Kalau dalam bahasa angka Romawi berarti angka 19, kalau yang pertama, yang dua angka 27, kalau angka Romawi. Kalau sekarang sebagian anak kita kan ada yang udah nggak kenal angka Romawi. Yang ketiga, ingin menjadi manusia yang hidupnya lebih indah, lebih mudah, dan lebih barokah. Buka yang pertama. Mengapa kita ingin menjadi kanal berkah? Karena ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah dan di sisi manusia. Apa alasannya? Rasul menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Selama ini kita hanya sibuk membangun kesolehan pribadi, Pak. Sholat bagus, puasa bagus, baca Quran bagus, tapi tetangga kelaparan kita nggak tahu. Ada nasihat yang perlu kita dengar. Ada sebuah kampung penuh dengan kemaksiatan. Maka dikirimlah malaikat untuk menghancurkan kampung tadi. Begitu malaikat mau menghancurkan kampung tadi, nggak jadi. Di situ ada seorang yang soleh, seorang abid yang siang hari siang malam ibadah. Malaikat ngelapor, Allah nggak jadi. Kenapa? Di situ ada abid yang 24 jam beribadah kepadamu. Sholat, zikir, nggak keluar kemana-mana. Apa kata Allah? Hancurkan dia terlebih dahulu. Karena dia ego, dia hanya mikirin kesolehan pribadi individu, tidak memikirkan kesolehan sosial, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Punten ya buat kita yang saya pensiun harus banyak ibadah. Iya setuju saya, tapi dimaknai secara luas. Bapak yang punya ilmu apa waktu kerja dulu? Ilmu dagang, ajarkan dong dagangnya. Bapak punya ilmu apa? Manajemen, ajarkan dong ke generasi berikutnya. Di kajian-kajian ini ada forum selain yang ustadz dari luar, misalkan gantian mau berbagi. Punya tenaga, salurkan tenaganya. Jadi kumpul di masjid ini bukan sekedar kita sholat bersama, tapi bagaimana membangun kanal berkah bersama. Pak, manusia itu memang sunatullahnya suruh berjamaah. Jamaah kita bukan dimana sempit waktu sholat suruh rapat. Setuju saya memang benar. Tapi begitu keluar teguran aja kita nggak mau, nggak cocok Pak. Ada yang punya modal nggak bisa muterin, ada yang punya keahlian nggak punya modal. Jadi di sini Pak ketemu. Asal kita mau menggali. Ada yang tuh wah urusan ilmu sosial, kemasyarakatan, tapi dia nggak punya dana, support kita, Pak, jalan Pak, Masya Allah. Oke, kenapa? Kita ingin menjadi orang yang paling baik. Rumusnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Itu yang dipikirin kita. Kita ingin menjadi orang. Kalau kita orang baik, tempatnya terbaik dong, surga. Gitu ya. Biar kita menggugah nih, mumpung kemarin kurban, maka tadi malam saya mikir,
Buku apa yang pas ya? Menindaklanjuti Ruhut Tadhiyah, semangat berkorban, Kanal Berkah. Jadi kemarin Obor Harapan, saya hentikan sudah dulu sementara, karena masih banyak buku juga. Oke. Nah, modal utama menjadi manusia terbaik untuk bermanfaat banyak, tapi yang pertama niatnya harus lurus dulu. Yang kedua harus punya ilmu. Dengan ilmu, dengan hartanya. Jadi modal utama menjadi manusia terbaik banyak, mungkin fisik juga, tapi ini pertama. Kenapa niat? Biar kita selamat. Wa man kanatil akhiratu niyatuhu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atasu dunya wa hiya rahimah. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan keinginannya, menjadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia akan mendatangi secara berlimpah ruah. Jadi, saya bikin disclaimer, bukan kita menjadikan al-berkah untuk tujuan dunia. Kalau sekarang banyak orang melakukan ini biar ada ini, tidak ada itu. Kita niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah dengan niatnya sudah cukup, yang kedua Pak, kita dengan ilmu. Kenapa? Carilah olehmu dalam hidup ini ilmu dan harta, maka engkau akan dapat memimpin masyarakat. Ilmu untuk memimpin masyarakat khusus dan harta untuk memimpin masyarakat umum. Kita menjadi kanal berkah, ingin masuk ke wilayah-wilayah, ini orang kaya tapi kok kurang sedekah, tanpa ilmu agak sulit, direndahkan kita Pak. Karena itu perlu ilmu untuk memimpin masyarakat khusus. Ya, harta masyarakat umum. Jadi di sini boleh dengan harta kita bisa lihat bahwa ada hadis yang panjang, saya kutip yang atas saja. Inamad dunya li arba'atin nafarin. Pertama, abdin rozakullahu malan wa ilman wa wa yattaqi fi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza bi afdhalil manazil, akhir hadis. Sesungguhnya dunia ini untuk 4 macam orang. Pertama, seorang hamba Allah yang dikaruniai ilmu dan harta. 2, jadi dia itu kaya dan alim. Maka ia berusaha bertakwa kepada Allah dengan keduanya. Menjaga silaturahim dan menyadari hak-hak Allah dalam hartanya. Itulah hamba yang menempati posisi terbaik atau utama. Jadi kalau kita bisa, menurut hadis ini, kita harus menjadi kaya dan berilmu. Kenapa? Kalau ada orang lapar, bagus dinasehatin, suruh sabar Pak, ini ujian dari Allah, bagus. Tapi kalau kita punya harta, melihat orang lapar, Pak, yang sabar ya, ini untuk Bapak usaha membiayai anak cucu Bapak, ini motor untuk ngojek misalkan. Oh ini saya bukain warung, keren banget kan? Suruh sabar iya, dikasih jalan juga iya. Nanti Bapak bisa baca di buku ini, dalam perjalanan dakwah kami, Anahel, masuk ke sebuah tempat. Masya Allah ta'ala. Luar biasa. Ternyata tempat itu disebut kampung judi. Turun-temurun judi. Nah, anak-anak kami ada materi, mungkin yang pernah pesantren, muhadharah, latihan pidato, public speaking. Kami udah sepakat, kalau latihan pidato jangan dikeluarkan suaranya. Karena nggak bagus. Perasaan anak-anak udah di suara dalam, tapi mungkin anak lain datang, diturunin lagi, jadi suara luar. Pidatolah anak kita membahas haramnya judi. Bapak bisa bayangkan, di tempat orang suka judi, terus ceramah tentang judi. Nggak lama Pak, itu pintu musola tempat ngajian anak kita ditendang Pak. Roboh pintunya, bawa golok, dikebrak mejanya. Siapa ngajarin kamu? Wah, pucat semua orang tuh di situ kan. Nggak usah ngajarin kami tentang judi, ngomong yang lain. Turun-temurun kami sudah seperti ini. Dan nggak ganggu siapa-siapa. Wah, pokoknya udah habis itu. Terus, waduh ini keadaan udah nggak beres. Kami rapat, sudahlah kita tinggalkan kampung ini. Resiko kalau kalian ada apa-apa saya juga. Ternyata berdiri salah seorang ustadz, apa yang katakan? Ayah, lebih baik saya mati di tempat ini daripada saya meninggalkan tempat ini. Karena apa? Terlalu banyak dai yang gak kuat mental dan akibatnya seperti ini tidak berubah.
Masya Allah, masa saya membiarkan? Perang batin Pak. Akhirnya kami mungkin strategi, ingat hadis ini, dirubah strateginya. Apa? Kebetulan waktu menjelang Ramadan Pak, kami kajian biasa, tapi sudah nggak usah latihan muhadharah dulu, masih trauma. Menjelang Ramadan kami ngirim paket itu, 300 paket. Ya ini biasa sembako lah, ada mie instan, ada beras, ada gula, ada minyak, nggak seberapa nilainya, 300. Dibagi semua di kampung itu, termasuk bapak yang tadi yang ngamuk itu. Ditanya dari mana? Dari Anahal. Wah, kenapa ngasih gini? Ya udah biasalah, memang dia suka ngasih. Udah, itu udah mulai berubah tuh. Goyang itu pertahanan Pak. Besok kurban kayak ini. Di situ kalau kurban satu ere paling satu kambing Pak, gimana baginya? Kayak orang nggak tertarik itu. Kami kirim, kami telepon para musinin, kami butuh bantuan siapa yang mau kurban di situ tempatnya. Dapatlah 3 sapi, 30-an kambing lah waktu itu kurang lebih. Saya lupa tempatnya, tapi banyak untuk dia. Sehingga begitu dibagi kampung itu nggak terlalu luas, masing-masing bawa daging itu berat Pak. Karena memang sengaja itu. Gitu. Bapak tahu, kampung yang saya maksudkan itu sekarang menjadi kampung santri Pak. Kalau tingkat provinsi ada lomba, dari kami pasti ngirim Pak. Lomba tahfiz Quran, lomba ini, lomba. Kalau pawai Muharram besok, 1 Muharram, penuh tuh santri. Berubah menjadi kampung santri Pak. Masya Allah, yang dulu saya kalau kesana takut, seorang dijaga betul. Ya, mohon maaf, yang dulu mungkin masih preman, sekarang udah soleh. Masya Allah, saya ingin mengatakan apa? Betapa kita lebih baik kalau bisa menjadi orang yang dengan izin Allah berdakwah dengan nasihat juga, dengan mal juga. Itu manusia yang oleh Rasul katakan, wahada bi afdal manaj. Ini kedudukan paling bagus. Tapi kalau kita nggak bisa menjadi kanal berkah seperti itu, yang kedua dong Pak, seorang hamba yang dikaruniai ilmu oleh Allah tetapi tidak dikaruniai harta, ia berkata, kalau saja aku memiliki harta seperti si fulan orang pertama, tentu aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan. Dengan niatnya itu ia mendapatkan pahala yang sama orang pertama. Subhanallah. Kalau kita belum mampu, niat dulu kita. Saya ingin seperti dia. Kalau saya mampu, saya akan mengajar ilmu, saya akan menolong dengan harta. Kalau sampai mati enggak, kita sudah punya pahalanya. Maka marilah kita secara bersama-sama di masjid ini, mumpung udah ada sarana begitu luas, yuk bermimpi yang lebih tinggi. Kita ingin membangun rumah sakit, ingin membangun perguruan tinggi, ingin membangun apa lagi? Atau kita kegiatan sosial ditingkatkan yang sudah ada. Kita sudah ada sekarang, tingkatkan lagi. Misalkan kita menjaring anak-anak prestasi, dikirim kuliah ke luar negeri, kelak dia menjadi dai di sini dan sebagainya. Ayo, nggak ada yang rugi Pak. Kita berjamaah di sini. Itu ya. Yang ketiga, orang yang singkat aja saya. Yang ketiga, orang yang dikasih harta tapi poya-poya, ya, dia tidak apa dengan hartanya tidak untuk berdakwah, tidak untuk, tapi apa? Untuk senang-senang. Inilah orang yang paling buruk kedudukan, yang paling apes. Orang yang keempat, sudah dia tidak punya harta, nggak punya ilmu, tapi ingin cita-cita. Orang ketiga, kalau saya kaya, saya ingin poya-poya, sampai mati nggak sempat Kak poya-poya, punya dosa yang sama. Ini salah ya. Oke, cukup ya. Jadi dunia untuk 3 orang, 4 orang, berilmu dan berharta, kedudukan terbaik. Berilmu tidak berharta, berharta tidak berilmu, kedudukan terburuk. Tidak berilmu, tidak berharta, ya orang yang celaka banget lah, apes. Oke. Baik, ini saja yang bisa saya bagikan, baru 1. Nanti ke depan Bapak ini menjadi manusia yang lebih dicintai juga belum ya. Terus nanti kita akan mengupas ini 7 kiat dasar untuk menjadi kanal berkah. Yang pertama mengetahui keutamaannya. Yang kedua mengimani setiap kita punya potensi menjadi kanal berkah. Berdaya diri dan ekonomi adalah pilihan. Rumus bagaimana segera bertindak kepada kita yang sekarang punya cita lambat. Nanti kita akan ajarin rahasianya agar kita bergerak gitu ya. Terus meningkatkan keyakinan, berkawan dengan orang yang sudah punya kanal berkah, sudah menjadi kanal berkah, dan bersedihlah jika kita dalam hidupnya tidak bisa menjadi kanal berkah. Itu saja yang saya bagikan pada pagi hari ini. Semoga menginspirasi, kita adakan gerakan bersama
fasholli li rabbika wanhar, yang kita coba implementasikan melalui gerakan menjadi kanal berkah. Karena nanti akan tahu yang memberi manfaat akan tetap tinggal di bumi walaupun orang tidak ada. Kalau saya tanya orang Bekasi, siapa yang tidak kenal Ki Haji Nur Ali? Kenal. Orangnya masih ada enggak? Tidak ada. Kalau ke Bekasi, ke At-Taqwa, Masya Allah pesantrennya, santrinya, seakan-akan ada Pak Kiai. Kita setiap ngaji, kayak tadi ngomong Bukhari, Muslim. Apakah Imam Bukhari masih ada? Sudah tidak ada. Imam Syafi'i masih ada? Sudah tidak ada. Bapak kalau ke Mesir baru ngeliat makamnya, Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi juga nggak jauh dari makamnya Imam Syafi'i. Masya Allah. Artinya apa? Itulah mereka-mereka yang sudah menjadi kanal berkah, ya, yang memberi manfaat, tetap tinggal di bumi. Muhammadiyah, Kiai Madahlan masih ada nggak? Nggak ada. Gerakannya luar biasa. Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari masih ada? Tidak ada. Tapi pesantren, murid-muridnya di mana? Masya Allah. Intinya bahagia sekali kalau hidup yang sekali-kalinya ini kita bisa menjadi kanal berkah. Minimalnya kita rajin mendoakan orang lain. Demikian, mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya. Baik. Ya. Ngapain ngurusin orang lain? Ngurusin sendiri juga belum beres gitu kan? Ya. Sekarang kalau ditanya orang tadi, Bapak mau nggak urusannya mudah? Kan gitu ya, ditanya balik. Oh saya mau mudah. Oh kalau mudah, urusi orang lain justru menurut hadis tadi. Barang siapa memudahkan orang lain, dimudahkan urusannya. Bapak ingin ditolong nggak oleh Allah? Banyak pangin. Rumusnya, tolong orang lain, maka Allah akan menolong Anda. Berarti apa yang kurang? Ilmu. Bacaannya mungkin kurang banyak. Bacaan teori-teori evolusi. Evolusi itu kita mau sukses kalau membunuh orang lain. Ya teori bukan Islam yang dibaca. Kalau dia orang Muslim harusnya ikutin apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Mindsetnya dirubah. Tapi pengalaman saya, ilmu yang di Rasul universal. Universal, nanti akan ketemu ke depan. Walaupun orang itu mungkin secara iman belum, tapi kalau melakukan kebaikan dekat pertolongan Allah. Karena kebaikannya, gitu kan. Jadi ada gini, ada orang yang ibadahnya baik tapi hatinya belum baik. Hatinya belum baik. Ada juga orang yang ibadahnya belum baik, hatinya sudah baik. Hati-hati kepada yang ibadahnya baik tapi hatinya belum baik, ini bisa celaka. Kita sholat tapi ngomongin orang, ya nyakitin orang, ya itu bisa celaka. Tapi orang yang dia suka nolong orang, baik dengan orang, dia belum ada iman. Dekat dapat iman karena kebaikan dia akan tertolong. Mengundang pertolongan Allah. Jadi mindsetnya dirubah. Kenapa dia melakukan begitu? Karena dia pikir yang penting diri saya gitu. Coba dibalik, apa yang dimaksud? Yang penting, ya saya ingin mudah saya, makanya saya nggak mengurusin orang lain. Padahal dia akan lebih mudah kalau mengurusin orang lain. Seperti itu. Jadi mindset itu yang harus dirubah karena ilmu. Kalau orang Islam itulah kenapa ini disebut motivasi Islami. Itu kita ikut aja samina wa ta'na yang Rasul dan orang-orang soleh terdahulu sudah mempraktekannya. Ada rumus kan, cara tercepat untuk sukses melakukan apa yang dilakukan orang-orang yang sudah sukses. Bagi kita model tersukses adalah Rasul, sukses dunia dan akhirat. Wallahu a'lam ya. Baik. Pertama, untuk kenapa kita butuh kanal berkah ingin menjadi manusia terbaik, bermanfaat. Ya kalau nggak ada iman semuanya nggak ada manfaat, automatically kan. Jadi jelas. Yang kedua, menjadi manusia yang lebih dicintai. Siapa mau dicintai?
Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Iman ada dua, Pak. Iman yang kuat, iman yang lemah. Ya, di sini katakan nih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi kuat apanya? Kuat imannya, kuat ekonominya, kuat ilmunya. Jadi nggak ada yang bertentangan. Bapak bagus sekali ya melengkapi. Cuma memang materi kita kan baru pengantar. Jadi belum ya. Di sini jelas ya, mukmin ada kuat, mukmin yang lemah dan mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah, walaupun keduanya ada kebaikan. Jadi memang materi ini automatically namanya juga kanal berkah. Orang nggak bagaimana berkah kalau nggak dengan iman. Yang kedua, kan harus takwa. Iya Pak, ciri takwa apa saya tanya? Salah satu ciri takwa di samping beriman kepada Allah, taat kepada Allah, Pak, mau bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Kanal berkah bukan? Kanal, tetap aja Pak, bolak-baliknya tetap landasannya iman nggak bisa dipisahkan, tapi pengembangannya bagaimana kita menjadi mukmin yang kuat. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk sabar, tetap menambah ilmu, mengembangkan wawasan sehingga wawasan yang ada menjadi bervariasi pemahamannya. Insya Allah demikian. Kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah dari saya pribadi, yuk kita tutup ngaji kita dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.